Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 473 sampai dengan 474, Serangan Menyelinap Shadow King. Asap hitam melintasi cakrawala biru. Ia tersentak melihat Guanrong yang mengelilingi Lone Goose Gorge, memihak dengan hati-hati. Slaugterwolf mengalihkan pandangan tajamnya ke langit dan melompat dengan tombak di tangannya. Sebagai ahli Radiant Stage lapisan ke-8, dia termasuk yang terbaik di Guanrong, menghadapi asap menakutkan tanpa rasa takut. Tombak itu menembus awan seperti ular. Senandung yang dikeluarkannya memberikan ilusi bahwa ia haus untuk menembus langit dalam serangannya terhadap energi hitam. Tapi dari asap itu muncul sebuah rantai hitam, membawa serta kekuatan penuh dunia saat ia hancur. Bam! Dentang yang menusuk telinga bergema dari kebuntuan. Slaugterwolf merasakan kekuatan yang kuat membuat tangannya mati rasa. Rantai besi itu bergetar dan mengirimnya kembali. Dia terhempas ke tanah dan harus terhuyung 20 langkah sebelum berhenti total. Melihat ke atas, asap sudah memasuki lembah. Slaugterwolf, apa itu tadi? Tuoba Tieshan datang bersama serigala lainnya untuk melihat kerlipan hitam itu. Slaugterwolf mengusap alisnya, "Komandan, saya tidak tahu benda apa itu, tapi dia ahli yang hebat. Dari satu bentrokan saya tahu saya tidak bisa menandinginya." "Apa?" Tuoba Tieshan menjadi termenung, "Tidak penting, dia mungkin ahli duniawi tapi tidak ada yang bisa mengalahkan seluruh pasukanku. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan Dugu Tua." Perketat pengepungan di Lone Goose Gorge. Tidak ada yang keluar. Dipahami. Para prajurit membungkuk. Sementara itu, bayangan itu dikelilingi oleh 4 macan Tianyu dan divisinya. Dengan jeda hampir 1 bulan, tentara Dugu kembali beraksi. Namun kerugian tetap datang, karena 100.000 prajurit tewas karena kelelahan, menyisakan sekitar 600.000 prajurit yang masih berdiri. Kekuatan ini memiliki kekuatan yang besar untuk mendukung mereka dan yakin dapat memukul mundur Guanrong. Taktik kota kosong Dugu Santian telah memenangkan jeda yang paling mereka butuhkan. "Tunjukkan dirimu!" Dugu Feng berteriak. Asap hitam mengepul dan menampakkan seorang pria berjubah hitam dengan suara serak, "Tenang, ini hanya aku." Yang Mulia mendengar bahwa tentara Dugu tertahan di Ngarai Angsa Tunggal dan mengirim saya untuk membantu. "Di mana Marsekal Dugu?" Pria itu memperlihatkan lencana emas. "Kapten penjaga bayangan, Raja Bayangan." Dugu Feng mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada pasukannya untuk mundur. Kedatangan Shadow King seharusnya menjadi kabar baik, bahwa penyelamatan mereka sudah dekat. Namun hal itu hanya berhasil menimbulkan lebih banyak kecurigaan pada saat kritis ini. Berdasarkan analisis Dugulin, ibu kota kekaisaran harus berada di tangan Perdana Menteri. Bahwa dia mengirimkan dekrit palsu kepada tentara Dugu. Namun orang kepercayaan Yang Mulia, Raja Bayangan, datang dengan perintah kaisar. Ini bertentangan dengan penilaian mereka sebelumnya. Dan memperhatikan perbedaan dari cara keempat harimau itu berdiri di sana. "Apakah kamu tidak mendengarku? Saya membawa dekrit rahasia Yang Mulia, dan saya datang untuk menghentikan pengepungan Anda. Sekarang di mana Dugu Santian?" "Ayah Baptis ada di tenda komando. Ikuti kami." Dugulin mengalah pada kecurigaannya agar tidak menyinggung pejabat penting kaisar. Dia membungkuk saat dia berjalan bersama saudara-saudaranya. Shadow King mengikutinya dengan kilatan dingin di matanya. Di tenda, Dugulin melaporkan kedatangan Raja Bayangan dan Dugu Santian menyambutnya dengan gembira. "Tuan Raja Bayangan, selamat datang, selamat datang. Bahkan sebagai sesama pilar kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu. Hari ini saya merasa terhormat, hahaha." Dugu Santian menangkupkan tangannya. Shadow King tersenyum, "Marsekal tua itu baik. Aku sudah lama mendengar tentang keberanianmu. Saya dapat mengatakan bahwa saya juga telah memenuhi keinginan saya untuk bertemu dengan Anda pada akhirnya." Keduanya berbasa-basi dan berbincang ringan. Dugu Santian segera menyelesaikan masalah yang ada dengan mengerutkan kening. "Tuan Raja Bayangan, di bawah perintah Yang Mulia, saya harus segera membantunya. Bolehkah saya bertanya bagaimana situasi di ibu kota kekaisaran?" "Hahaha, Marsekal Dugu adalah orang yang tangguh, panutan bagi semua orang. Saat Anda terjebak, hal pertama yang Anda tanyakan adalah keselamatan Yang Mulia." Shadow King mengangguk, "Marsekal tua bisa tenang mengetahui pemberontakan telah berakhir. Saya menangkap tikus itu, Zhuge Changfeng, dengan penjaga bayangan saya. Serangan terhadap ibu kota kekaisaran telah dicabut. Itulah sebabnya Yang Mulia mengirim saya untuk membantu Marsekal." Dugu Santian tersenyum lega, "Luar biasa. Hidup Kaisar, hidup Tianyu. Tuan Raja Bayangan, jutaan tentara Guanrong telah melintasi perbatasan dan pasukan saya ditembaki. Apa solusi Yang Mulia?" Dugu Santian menambahkan. Dia lebih peduli pada pasukannya daripada ibu kota kekaisaran. Raja Bayangan menyeringai, "Yang Mulia sudah menyiapkan segalanya.
Karena ini adalah operasi rahasia, saya hanya dapat memberitahu Marsekal. Tidak ada orang lain yang boleh mengetahuinya untuk menghindari kebocoran. Keempat harimau itu tersentak. Dekrit macam apa ini yang bahkan kita tidak bisa mendengarnya? Dugu Santian membubarkan mereka, kami mematuhi perintah yang mulia. Menunggu di luar. Saya akan memberi isyarat kepada Anda kapan harus masuk. Ya, Marsekal. Keempatnya membungkuk dan pergi. Seringai Shadow King berubah menjadi seringai, Marsekal tua, pinjamkan telingamu. Saya akan memberi Anda dekrit itu sekarang. Dugu Santian membungkuk. Wajah Shadow King berubah menjadi jahat dan membanting dada Dugu Santian dengan cakarnya yang mengerikan. Bam! Di antara suara-suara keras itu, bahkan ada suara patah tulang. Dugu Santian memuntahkan darah dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia melotot, kamu juga bersama tikus itu, Zhuge Changfeng. Hahaha, Dugu Santian, kamu pandai berperang jadi kenapa bingung dengan politik? Shadow King mencibir, sebagai catatan, bukan Zhuge Changfeng yang mengincar nyawamu. Dia duduk dengan tidak nyaman di penjara, tidak pernah melihat terang hari lagi. Orang yang mengejarmu dan pasukanmu adalah Yang Mulia. Dugu Santian terpana, tidak mungkin, aku hanya setia. Bagaimana bisa Yang Mulia? Seperti Yang Mulia katakan, tidak ada orang yang lebih mengabdi pada negara dan tuannya selain Marsekal Dugu Santian. Itu membuat Yang Mulia sedih karena melakukan ini, tetapi perdamaian di Tianyu menuntut pengorbanan Anda. Raja Bayangan mengejek, oh, Yang Mulia memang memintaku untuk memberitahumu hal ini. Anda telah bekerja keras sepanjang hidup Anda demi kebaikan Tianyu dan sekarang saatnya Anda beristirahat. Dugu Santian tidak pernah berpikir untuk mempercayai kata-kata ini. Dia berbicara, dengan darah memancar, tidak akan pernah, Yang Mulia, tidak akan pernah melakukan ini padaku. Marsekal. Harimau-harimaunya menyerbu masuk dan mengaum saat melihat pemandangan itu. Raja Bayangan, kamu telah melukai Marsekal kami dan sekarang kamu akan membayarnya. Dugu Feng meledak bersama Yuan Qi. Shadow King menggurui, 4 anak panggung peradian. Tanpa tentara di belakang kalian, kalian bukan apa-apa. Tapi karena kalian sangat ingin mati, saya hanya bisa menurutinya, sambil menghindari sakit kepala Yang Mulia di masa depan. Shadow King menembakkan rantai hitamnya ke arah mereka. Harimau memasuki formasi, memadukan Yuan Qi mereka dan melipat gandakan kekuatan mereka. Sayang sekali tidak ada tentara di belakang mereka yang menyelesaikannya. Bam! Keempatnya membuntuti darah dalam perjalanan mereka ke tanah, kehabisan tenaga. Shadow King mencibir, tidak buruk sama sekali. Formasi kalian berhasil menolaknya. Semakin banyak alasan mengapa hidup kalian harus diakhiri. Suara mendesing. Rantai lain mengarah ke dada Dugu Feng. 3 lainnya berjuang tetapi bahkan tidak bisa bergerak. Dugu Santian berjuang untuk berdiri, namun terjatuh lagi. Menyaksikan anak baptisnya yang tersayang akan meninggalkan dunia ini membuat Marsekal Agung ini dipenuhi dengan kebencian dan dendam yang tak terkatakan bercampur dengan penyesalan. Betapa nyamannya ketiga pria itu muncul di depan Dugu Feng tepat pada waktunya untuk memblokir rantai hitam berbahaya itu. Itu adalah suara yang dibuat oleh tangan mungil yang dengan santai menggenggam rantai hitam itu. Jantung Raja Bayangan hampir meledak ketakutan. Zuofen, Gu Santong, apa yang kamu lakukan di sini? Tak ketinggalan Luo Yunhai yang terlemah. Tapi dibandingkan dengan Shadow King, semua orang lebih lemah, kecuali Zuofen dan Gu Santong. Marsekal, saudara-saudara. Luo Yunhai mengertakkan gigi melihat pemandangan kejam itu, kukunya menancap di telapak tangannya. Gu Santong melihatnya dan memahami intinya. Dia berkata, ayah, kita terlambat. Tidak, sebenarnya waktu yang tepat. Zuofen tersenyum dalam hati sambil mengangguk simpati pada yang lain. Raja Bayangan, kamu dan Dugu Santian adalah orang paling setia yang kukenal. Mengapa membungkuk begitu rendah? Zuofen mengkritik Raja Bayangan, sambil juga memasukkan Dugu Santian yang terluka ke dalam omelannya. Shadow King tersenyum, karena kamu tahu tentang aku, maka kamu juga harus tahu bahwa menjadi penerima gaji seseorang berarti melakukan pekerjaan untuk mereka. Saya hanya mengikuti perintah. Tapi karena kalian berdua ada di sini, aku akan pergi sebelum waktunya. Shadow King terbang dalam kepulan asap. Luo Yunhai berteriak, Kakak Zuo, hentikan dia. Mudah. Zuofen mendengus. Dia menjulurkan kedua jarinya saat melepaskan energi spasial yang menakjubkan tepat ke arah Shadow King. Seni bela diri tingkat tinggi, jari kematian. Mengaum. Raungan naga mengguncang jurang. Karena belum menjinakkan 9 jiwa naga yang baru ditemukannya, Zuofen masih memiliki api biru untuk membuat mereka tunduk dalam jangka pendek dan melakukan perintahnya. Seperti meningkatkan jari kematian misalnya, seni bela diri jiwa ke tingkat yang tak terlihat.
Shadow King merasakan ancaman terhadap hidupnya bahkan sebelum dia dipukul. Dia berbalik dan membungkus dirinya dengan jubah hitam untuk berlindung. Bam! Kekuatan jiwa Finger of Death menghantam jubah itu dan membantingnya ke tanah. Zuofen memeriksanya hanya untuk menemukannya, kosong Raja Bayangan telah pergi. Demi Tuhan, dia masih kabur? Zuofen menghela nafas, jadi dia juga mengenal Red Herring. Dan di sini aku berpikir dia menggunakan jubah itu untuk bertahan padahal sebenarnya jubah itu adalah penutup untuk melarikan diri dari pandangan kita. Bisakah boneka roh menjadi tidak terlihat? Tanya Gu Santong. Zuofen mengangguk, tentu saja. Menurutmu bagaimana lagi para penjaga bayangan mengawasi setiap kekuatan di ibu kota kekaisaran? Meski dapat menipu mata kita, hal yang sama tidak berlaku pada aromanya, meski lebih tipis, berkat seninya. Namun seorang ahli akan menunjukkannya kapan saja. Karena Shadow King membuat perhatian kita terganggu, dia menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Gu Santong mencibir, hihihi, lain kali aku akan menggunakan hidungku untuk mengeluarkannya. Mari kita lihat dia lari. Marsekal. Jeritan kesedihan datang dari dalam tenda, menarik perhatian keduanya. Mereka menemukan Luo Yunhai sedang memeluk Dugu Santian dan menangis. Keempat harimau itu merangkak dengan tubuh mereka yang terluka, sama kecewanya dengan Luo Yunhai. Luo Yunhai berbalik dengan harapan, kakak Zuo, tolong periksa keadaan Marsekal. Saya memberinya pil tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Biarkan aku. Zuofen menuangkan Yuan Qi ke dalam tubuhnya dan menggelengkan kepalanya, harta karun iblis kelas 7, jarum pembusukan jiwa. Tidak ada harapan sama sekali. Kelas 7. Luo Yunhai terkejut. Zuofen berkata, jarum pembusukan jiwa adalah harta iblis yang menargetkan jiwa. Ia menyatu dengan jiwa target dan memakannya hingga tidak ada yang dapat memisahkannya. Shadow King pasti menggunakannya dalam serangan itu. Bahkan para penyembah iblis pun tidak akan menggunakan langkah kejam seperti itu, kecuali musuh bebuyutan. Harta karun iblis ini sulit didapat, tetapi itu hanya menunjukkan betapa putus asa Kaisar dalam menyingkirkan Marsekal. Semua orang bergidik, diliputi kesedihan melihat wajah pucat Dugu Santian. Dugu Santian hanya merasakan kehilangan dan bukan kesedihan. Aku telah berjuang sepanjang hidupku tanpa mempedulikan nasibku sendiri hanya untuk menemukan akhirku dengan kematian yang begitu kotor, hahaha. Dugu Santian menoleh ke Zuofen, meskipun tidak mau menyerahkan nyawaku, aku akan melakukannya menuruti perintah tuanku. Saya hanya berharap kamu mau menjelaskan beberapa hal untuk saya. Zuofen mengangguk, tolong tanyakan, Marsekal tua. Saya ahli dalam seni perang, namun tidak pernah berpuas diri, selalu setia kepada tuan dan bangsa saya. Apa yang bisa kulakukan hingga menimbulkan kecurigaan yang mulia sehingga memberikanku nasib seperti ini? Mata Dugu Santian dipenuhi kepahitan. Darah mengalir dari mulutnya. Ketika dia menutup telinga terhadap politik, dia mengerutkan kening karena tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang mengarah pada momen ini. Zuofen menjawab dengan sebuah pertanyaan, Marshal, bisakah Anda memberitahu saya apa pencapaian terbesar Anda? Mempertahankan perbatasan dari invasi Quanrong? Dugu Santian menekankan setiap kata dengan bangga. Zuofen melanjutkan, kalau begitu Marsekal tua, apakah Quanrong sudah mengambil satu langkah maju sebelum Anda datang untuk memberi komando? Dengan gemetar, Dugu Santian menjadi termenung. Dugu Feng berbicara dengan gagah berani, sebelum Marsekal datang, Quanrong menjarah tanpa terkendali, membantai rakyat kami. Tapi begitu Marsekal bertugas di perbatasan, mereka tidak pernah menginjakkan kaki di Tianyu lagi. Jadi, Zuofen memotongnya, tanah ini adalah tanah Kaisar. Penjarahan Quanrong tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, 3 sekte penjaga kekaisaran bertindak sebagai pencegahan dalam mencegah Quanrong mengambil tanah Tianyu. Selama tidak ada 1 hektar pun yang hilang, semua miliknya. Dan karena Quanrong berada bermil-mil jauhnya, itu tidak ada gunanya bagi yang mulia. Zuofen, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ini adalah pengabdian yang luar biasa kepada rakyat, kepada bangsa. Orang tua, diam. Biarkan dia berbicara. Dugu Feng membantah dan membuat Dugu Santian terlihat berat. Zuofen tersenyum, pahala terbesar Marsekal tua dalam hidupnya, bahkan lebih besar dari Zhuge Changfeng, adalah membuat 7 rumah bangsawan gemetar ketakutan. Dugu Santian bergidik, mengambil kesimpulan sendiri. Sebagai seorang tentara, kejayaan dan kehormatan datang dari melawan orang luar. Hanya ada sedikit orang yang bisa menangani tikus yang mencuri negara. Jika ini menjadi pencapaian terbesarnya berarti aib terbesarnya. Zuofen melanjutkan, saya melakukan beberapa penyelidikan ke abad-abad yang lalu dengan berbicara dengan Yang Mulia hanya untuk mengetahui bahwa sejak Sanzi muda muncul, kekuatan keluarga kekaisaran menyusut, memberi jalan bagi kebangkitan 4 pilar.
Pilar-pilar sebelumnya tidak dapat menghadapi situasi ini dan dengan bimbingan Yun Xuanji, Yang Mulia menyuruh Anda dan Zhuge Changfeng mengambil alih jabatan dan komando yang mengarah ke 4 pilar saat ini. Apa yang saya maksudkan adalah, 4 pilar diciptakan hanya untuk menjaga rumah-rumah tetap terkendali. Yang Mulia memberi Anda komando tentara dan menyuruh Anda melawan Quan Rong, tetapi bukan dengan tujuan melindungi perbatasan, melainkan tujuannya adalah untuk menguatkan orang-orang pada waktu yang tepat untuk menghadapi 7 rumah. Untuk memberi pelajaran pada 7 rumah, dia membutuhkan kalian berdua untuk berdiri sebagai oposisi dan menyeimbangkan skala. Itu juga menyiratkan hidup berdampingan. Begitu salah satu dari Anda keluar, yang lain akan kehilangan kegunaannya. Dengan kata lain, Anda tidak lagi bernilai, dapat dibuang, dan dapat digantikan. Agar Yang Mulia bisa menarik jaringnya dan menggunakan seluruh kekuatan negeri ini setelah berurusan dengan Zhuge Changfeng, dia harus menyingkirkan satu orang terakhir, kamu. Semua orang berdiri tercengang mendengar ucapan itu. Jantung Dugu Santian berdarah karena kesakitan. Keberadaanku hanyalah sebuah kepalsuan, bidak catur untuk menyeimbangkan kekuatan. Lalu apa yang dilakukan tentara Quan Rong di sini? Yang Mulia tidak mungkin sebodoh itu membiarkan mereka masuk, seru Dugu Santian. Zuo Fen menghela nafas, Marsekal tua Dugu, Anda begitu naif, buta terhadap kemampuan keserakahan manusia yang kejam dan mengerikan, terutama keserakahan raja. Saya berani mengatakan bahwa Kaisar bersedia membiarkan tanah ini terbuang percuma daripada tidak menjadikannya di bawah kekuasaan klan Yuan. Biarkan mereka masuk, hahaha, serigala-serigala ini membantunya melahap musuh-musuhnya dalam perjalanannya menguasai dunia. Paling-paling, dia hanya perlu membuang tulang serigala-serigala ini. Penjelasannya selaras sempurna dengan rancangan besar Kaisar. Hanya Dugu Santian yang kini terbaring di pelukan Luo Yunhai, dengan mata tertutup dan berat. Apa yang telah saya pertaruhkan dalam hidup saya selama beberapa dekade terakhir?